Kita mulai, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Waalaikumsalam. wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kita masih bisa berkumpul di salah satu taman surganya yang semoga ini menjadi penambah pahala kita yang bisa kita banggakan nanti di hari akhir ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu juga salawat serta salam kita limpahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga untuk kepada para keluarga beliau, juga untuk kepada para sahabat beliau, dan juga untuk para pengikutnya hingga akhir zaman. Kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustadz dan juga tim yang sudah kembali berkenan hadir untuk memberikan ilmunya bagi kami, lalu juga untuk kepada para Bapak, Ibu, Profesor, Dokter sekalian yang telah berkenan hadir untuk datang pada kajian malam ini. Kali ini insya Allah kajian akan kembali oleh guru kita, Ustadz Aminur Bait, Hafizahullah Ta'ala, dengan tema keutamaan Islam. Sebelum kajian dimulai, kami ingatkan untuk para peserta ikhwan untuk berkenan mengaktifkan videonya, dan untuk peserta akhwat untuk bisa mematikan videonya. Lalu juga untuk selama kajian harap audionya di-mute, dan juga untuk meluruskan niat kita sebelum kajian dimulai, dan juga untuk melaksanakan adab-adab sebelum menuntut ilmu, salah satunya untuk menulis agar bisa mengikat ilmu yang nanti disampaikan oleh Ustadz Hafizahullah Ta'ala. Baik, Ustadz, mungkin untuk selanjutnya waktu dan tempat kami persilakan Ustadz. Falyatafaddal masykur. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika Recording lah. in progress. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, di kesempatan malam hari ini kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca buku Fathul Bari karya Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, yang merupakan kitab syarah untuk Sahih Bukhari. Dan insya Allah di kesempatan kali ini kita akan membaca tentang husnu islamil mar'i, bagaimana Islam yang ideal dan keutamaan yang akan didapatkan oleh seorang hamba ketika dia berusaha untuk menjadi seorang muslim yang ideal. Sebagai informasi bahwa buku yang kita gunakan sebagai referensi, kita sudah mencapai halaman 141. Artinya dalam kegiatan belajar yang kita laksanakan setiap 2 pekan sekali, dan itu pun diiringi dengan beberapa kali libur,
Namun bagi mereka yang istiqomah, terkadang dia bisa mendapatkan sesuatu yang barangkali tidak dia duga. Kami sangat yakin kalau misalnya kita diberi sebuah buku agama terutama, lalu disuruh untuk membaca sendiri, kadang kita nggak sanggup untuk membaca sampai ratusan halaman. Karena itu salah satu di antara manfaat minimal yang didapatkan oleh seorang muslim pada waktu dia ikut kajian yang mengacu kepada kitab, dia bisa mendapatkan beberapa halaman kitab sementara dia tidak menyadari kalau dia sudah sampai di tempat yang jauh. Baik, saya akan gunakan share konten agar para jamaah sekalian bisa menyimak buku yang kita gunakan. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, musannif yaitu penulis kitab ini menyebutkan faslun kharrajal Bukhari. Satu pasal Imam Bukhari membawakan riwayat dari hadis Zaid bin Aslam. Dari hadis Zaid bin Aslam radhiyallahu rahimahullah, beliau ulama tabi'in. Dari Atha bin Yasar, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwa beliau pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aslama al-'abdu fahasuna islamuhu, yukaffirullahu anhu kulla sayyi'atin kana aslafaha." Apabila seorang masuk Islam, apabila seorang hamba masuk Islam, fahasuna islamuhu, lalu Islamnya baik, Islamnya sempurna, yukaffirullahu anhu kulla sayyi'atin kana aslafaha, maka Allah Ta'ala akan memberikan kafarah untuk semua dosa yang telah dia kerjakan di masa silam. Azlafa bimakna qaddama, azlafa bimakna qaddama, yang dilakukan di masa silam. Wa kana ba'da dhalikal qisasu, dan setelah itu dilakukan kisos. Artinya, kalaupun dia pernah berbuat salah kepada orang lain yang mengharuskan adanya kisos, maka itu tidak hangus disebabkan ketika seseorang masuk ke dalam Islam. Al-hasanatu bi asyri amthaliha, kebaikan dilipatkan 10 kali. Ila sab'i mi'ati dhi'fin, sampai 700 kali. Wasayyi'atu bimithliha, sedangkan kejahatan ditulis 1 kali. Illa ayatajawazallahu anha, kecuali jika Allah Ta'ala memaafkannya, Allah mengampuninya. Wa kharrajal Bukhari, dan Bukhari menyebutkan dalam riwayat yang lain dari hadis Hammam bin Munabbih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza ahsana ahadukum islamahu," apabila Islamnya seseorang itu baik, Islamnya seseorang itu Islam yang sempurna, fakullu hasanatin ya'maluha tuktabu lahu bi asyri amsalihha, maka setiap amal baik yang dia lakukan dicatat 10 kali. Ila sab'i mi'ati dhi'fin, sampai 700 kali. Wa kullu sayyi'atin ya'maluha tuktabu lahu bimithliha, sedangkan amal buruk yang dia lakukan dicatat yang semisal dengan apa yang dia kerjakan. Masya Allah. Yang ini menunjukkan bagaimana kemurahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya, sehingga ketika Allah perintahkan mereka untuk melakukan kebaikan, Allah berikan banyak sekali keutamaan bagi siapa yang mau untuk mentaatinya. Pertama yang perlu kita pahami di sini ya, bahwa masuk Islam atau beragama Islam, bahasa lainnya yang menjadi seorang muslim, dalam kurung menjadi muslim, ini termasuk amal. Masuk Islam, menjadi seorang muslim, beragama Islam, hakikatnya termasuk bentuk amal. Bentuk amalnya apa?
menjadi seorang muslim. Sebagaimana sholat adalah amal, puasa amal, menjadi seorang muslim juga amal. Baik. Karena menjadi seorang muslim termasuk perintah Allah. Ini termasuk di antara perintah Allah. Dalil tentang ini seperti yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Aslim. Idh qala lahu rabbuhu. Allah berfirman, Wa may yarghabu 'an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin. Idh qala lahu rabbuhu. Ingatlah ketika Allah berfirman kepada Ibrahim, Aslim, jadilah kamu seorang muslim. Qala, Ibrahim mengatakan, Aslamtu li rabbil alamin. Aku pasrah menjadi seorang muslim di hadapan Rabbul Alamin. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqubu ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka kita bisa lihat Allah Subhanahu wa taala perintahkan agar Ibrahim masuk Islam. Dan Ibrahim jadikan ini sebagai wasiat untuk anak-anaknya. Demikian pula Nabi Yakub alaihissalam dijadikan sebagai wasiat untuk anak-anaknya. Dan mereka berpesan, Innallaha astafa lakumuddin. Allah telah memilihkan untuk kalian ad-din, agama. Sehingga makna aslim di situ adalah beragamalah Islam. Makanya di ayat 132 Allah katakan, Innallaha astafa lakumuddin. Allah telah memilihkan untukmu agama, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Karena itu jangan sampai kalian mati kecuali dalam kondisi muslim. Sehingga di sini kita bisa tulis, ini merupakan perintah Allah di surat Al-Baqarah ayat 131, 132. Sebagaimana dalam ayat yang tadi kita baca. Baik. Dan Allah Subhanahu wa taala juga perintahkan agar dalam menjadi muslim itu menyeluruh. Perintah untuk menjadi muslim, perintah untuk menjadi muslim yang menyeluruh, yang sering disebut dengan Islam kafah. Kita menyebutnya dengan Islam kafah, dan Al-Quran juga menyebutnya demikian. Dan yang dimaksud menjadi muslim yang kafah, yang menyeluruh, artinya kita menjadi muslim tanpa memilih aturan. Dalam arti menerima semua aturan Islam. Dalil tentang ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam agama Islam kafatan, secara keseluruhan. Artinya menerima seluruh aturan yang ada di dalamnya dan berusaha untuk mengamalkan seluruh aturan yang ada di dalamnya. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan jangan mengikuti langkah-langkah setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu merupakan musuh yang nyata bagi kalian. Ini ada di surat Al-Baqarah ayat 208. Baik. Nah, setelah kita memahami bahwa menjadi muslim termasuk amal karena itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari sini kita bisa melihat sisi keutamaan amal menjadi muslim. Nilai keutamaan
amal menjadi muslim. Apa sih keutamaan yang didapatkan oleh seseorang ketika dia menjadi muslim? Kalau kita bicara sholat, apa keutamaan sholat? Oh, sholat itu bisa menjadi kafarah dosa. Apalagi, sholat itu amal yang nanti akan dihisab pertama di akhirat. Apalagi, sholat bisa mencegah orang dari perbuatan keji dan mungkar. Apalagi, sholat itu ibarat sungai yang ada di depan rumah, lalu kita mandi 5 kali dalam sehari, sehingga sudah tidak ada noda yang nempel pada badan. Dan aneka keutamaan sholat yang disebutkan oleh Nabi SAW. Juga keutamaan sholat-sholat sunnah. Qobliyah subuh lebih baik daripada dunia seisinya. Qobliyah duhur, Nabi SAW menyebutkan 4 rakaat sebelum duhur, pintu langit terbuka, lalu amal itu naik menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum lagi sholat-sholat rawatib yang lainnya. Siapa yang menjaga 12 rakaat dalam sehari, maka dia akan mendapatkan istana di surga. Dan masih banyak lagi keutamaan yang lainnya. Puasa juga punya keutamaan, haji dan umroh punya keutamaan, zakat punya keutamaan. Lalu menjadi muslim apa keutamaannya? Nah, nilai keutamaan menjadi muslim ditunjukkan dalam hadis yang tadi kita sebutkan, di mana Nabi SAW mengatakan, apabila seorang hamba itu masuk Islam, menjadi muslim, dan Islamnya baik, Islamnya sesuai dengan apa yang diajarkan, dia menjadi muslim dan Islamnya serius, maka Allah akan menghapus dosa-dosa yang dulu pernah dia kerjakan. Wa kana ba'da dzalikal qisas, meskipun setelah itu masih ada qisas. Sehingga nilai keutamaan besarnya adalah menghapus dosa-dosa di masa kekufuran. Nilai keutamaan yang lain, apa itu? Berhak masuk surga, sehingga dia tidak akan kekal di neraka. Innahu la yadkhulul jannata illa mu'minun. Nabi SAW mengatakan, tidak ada yang bisa masuk surga kecuali orang yang beriman. Keutamaan yang lain, menjadi umat Nabi Muhammad SAW diakui sebagai umat Nabi SAW, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari berkaitan dengan bekas wudu yang nantinya akan menjadi sinar kelak di hari kiamat. Sehingga orang muslim yang pernah wudu wajahnya bersinar, tangan dan kakinya bersinar di hari kiamat. Dan Nabi SAW mengenali mereka melalui bekas sinar, melalui sinar yang ada pada wajah dan tangan mereka, cahaya yang ada pada tangan dan kaki mereka serta wajah mereka, min atharil wudu, disebabkan karena pengaruh dari wudu. Dan masih banyak keutamaan yang lainnya. Sekarang kita akan berbicara Islam yang baik. Apa yang dimaksud dengan Islam yang baik? Di sini kita lihat keterangan yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab. Ihsanul Islam, nilai kebaikan Islam yang dimiliki oleh seseorang, yufassaru bima'nayain. Ada 2 tafsir. Islam yang baik itu ada 2 tafsir. Yang pertama adalah melaksanakan kewajiban secara penuh dan menjauhi hal yang diharamkan. Yang pertama, melaksanakan kewajiban secara penuh dan menjauhi hal yang diharamkan. Sudah? Setelah itu Al-Hafidz Ibnu Rajab membahas panjang lebar. Beliau menyebutkan yang kedua itu dijauh ya. Kalau ini di halaman 141, beliau menyebutkan di halaman 148. Nah, yang kedua
Makna Islam yang sempurna yang kedua adalah antaqa'at ta'atul muslimi ala akmali wujuhiha wa atammiha. Orang melaksanakan ketaatan dalam Islam secara maksimal. Bihaitsu yastahdirul amil fi hali amalihi qurballah. Di mana ketika dia melakukan amalan itu menghadirkan perasaan kalau dia dekat dengan Allah. Sehingga dia sempurna amalnya. Baik, maka bisa saya tulis di sini. Islam yang baik ada dua makna, ada dua tafsir. Yang pertama adalah mengamalkan yang wajib dan meninggalkan yang haram. Ini makna Islam baik, Islam yang baik yang pertama. Yang kedua maknanya adalah melaksanakan amalan Islam dengan maksimal. Sehingga Islam yang baik itu apa? Islam yang orangnya kalau sholat maksimal, serius. Nek poso serius. Maca Quran ya serius. Apapun ibadah yang dia lakukan dengan serius. Itulah Islam yang baik. Berarti dia melaksanakan tugas-tugas dalam agama Islamnya dengan serius, dengan sempurna. Itulah makna Islam yang baik. Dan dua makna ini tidak saling bertentangan. Karena itu bisa kita ambil kedua-duanya. Untuk yang pertama, ini berbicara terkait dengan Islam secara global. Islam yang baik itu gimana sih? Orangnya mengamalkan yang wajib, meninggalkan yang haram. Itulah Islam yang baik. Sementara yang kedua, berbicara tentang bagaimana tata cara beramal dalam Islam. Kalau saya mau sholat yang baik sebagai muslim, lakukan dengan sempurna. Puasanya lakukan dengan sempurna dan seterusnya. Ini makna Islam yang baik yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab. Sekarang coba kita lihat keterangan Al-Hafidz Ibnu Rajab. Balik ke atas ya. Islam yang baik menurut Hafidz Ibnu Rajab, kata beliau ada dua. Yang pertama adalah melaksanakan yang wajib dan meninggalkan yang haram. Dan ini sesuai dengan hadis yang masyhur diriwayatkan dalam kitab Sunan, yaitu At-Tirmidzi, Ibnu Majah, juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda baiknya Islam seseorang adalah dia meninggalkan apa yang tidak menjadi kepentingannya. Dia meninggalkan apa yang bukan menjadi kepentingannya. Maka dalam hadis ini, sempurnanya Islam seseorang adalah ketika dia meninggalkan apa yang bukan menjadi kepentingannya. Dan dia melaksanakan apa yang penting baginya. Dan ini sama sebagaimana disebutkan dalam hadis Ibnu Mas'ud, diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, Nabi SAW pernah ditanya, Anu akhadhu bi'a'malina fil jahiliyah. Apakah kita akan dihukum dengan amal perbuatan jahat yang kita lakukan di masa jahiliyah? Faqala, maka Nabi SAW mengatakan, Man ahsana fil Islam lam yu'akhad bima amila fil jahiliyah. Siapa yang Islamnya bagus, maka dia tidak akan disiksa dengan apa yang pernah dia lakukan di masa jahiliyah. Wa man asa'a fil Islam, tapi siapa yang berbuat jahat dalam Islam, ukhidha bil awwali wal akhir. Ukhidha bil awwali wal akhir. Maka dia akan dihukum untuk dosa yang pertama dan dosa yang akan datang. Baik. Sehingga di sini Rasulullah SAW mengatakan, Man ahsana fil Islam, siapa yang Islamnya bagus. Maka yang dimaksud dengan Islam yang bagus di sini adalah melaksanakan yang wajib dan menjauhi yang haram. Wabil isaati fil Islam irtikabi ba'dil mahdhuratihi. Kebalikannya berarti
orang itu tidak bagus Islamnya jika dia melanggar apa yang dilarang. Allati kanat turtakabu fil jahiliyah, yang dulu itu dilakukan di masa jahiliyah. Islam itu menjadi tidak bagus ketika orang itu, Islam pada diri seseorang menjadi tidak bagus ketika orang itu melakukan hal yang diharamkan dalam syariat yang bisa jadi dulu pernah dia jalankan ketika di masa jahiliyah. Wa fi hadits Ibnu Mas'udin hadza, dan dalam hadis Ibnu Mas'ud di atas bersama dengan hadis Abu Sa'id yang diriwayatkan oleh Bukhari secara muallaq di sini fi babil awal, di bab yang pertama, merupakan dalil bahwa Islam hanyalah mengkafirkan maka qablahu minal kufri, apa kekufuran yang dulu pernah dilakukan, walawahiqahu allati ijtanabahal muslimu bi islamihi, dan turunannya yang seharusnya dijauhi oleh seorang muslim ketika dia sudah masuk Islam. Adapun dosa yang dilakukan di zaman jahiliyah, idza asarra 'alaiha fil Islam, jika setelah masuk Islam juga tetap melakoni yang sama, fa innahu yu'akhadhu biha, maka dia tetap dihukum dengan itu. Fa innahu idza asarra 'alaiha fil Islam lam yakun taiban minha, karena jika dia terus-terusan melakukan dosa itu ya, ketika sudah masuk Islam, maka berarti dia belum bertobat. Fala tukaffaru anhu biduni taubati minha, sehingga dia tidak bisa diberi kafarah ya, untuk dosa yang dia lakukan tanpa taubat. Baik. Dan disebutkan oleh sekelompok ulama min ashabina, di kalangan mazhab kami yaitu Hambali, seperti Abu Bakar bin Abdul Aziz bin Ja'far, dan ini pendapat sebagian mutakallimin di kalangan Mu'tazilah dan yang lainnya. Dan ini merupakan pendapat yang dipilih oleh Al-Halimi. Jadi ini berbicara berkaitan dengan orang yang berbuat dosa lalu dia masuk Islam, maka ditegaskan seluruh dosa itu terhapus. Sudah? Lalu bagaimana apabila dia tetap melakukan dosa itu? Setelah masuk Islam, dosanya tetap dilakukan. Misalnya, dulu dia suka mendem pada waktu masih non-muslim. Kemudian dia dapat hidayah lalu mau masuk Islam. Setelah dia masuk Islam, dia paham dalam Islam no alkohol. Tidak boleh ada minuman yang bisa memabukkan. Maka dalam posisi ini, bismillah. Alhamdulillah. Jika dia tinggalkan minuman yang memabukkan itu, maka dosa-dosanya di masa silam diampuni. Tapi kalau dia tetap bertahan, maka dia tetap dihitung berdosa. Ya, karena dia bertahan dalam perbuatan yang haram. Kemudian di sini, summa wajadtuhu mansusan 'anil Imam Ahmad, kemudian aku jumpai ada keterangan dari Imam Ahmad. Dinukil oleh Al-Maimuni dari Ahmad. Ditanya kepada beliau, balaghani an Abi Hanifata annahu kana yaqul la yu'akhadhu bima kana fil jahiliyah wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi ghairi haditsin innahu yu'akhadhu, yakni haditha Syaqiq an Ibn Mas'udin. Arada in ahsanat fil Islam. Arada idza ahsanat fil Islam. Al-Maimuni menceritakan dalam masailnya dari Imam Ahmad. Masail itu kumpulan tanya jawab yang dilakukan oleh para murid Imam Ahmad. Terus dicatat. Ya, sehingga Imam Ahmad memberi fatwa, memberi keterangan. Itu sumbernya adalah masail Imam Ahmad. Nah, yang punya kitab masail ini banyak ya. Yang punya kitab masail ini banyak. Masail Abi Dawud, Masail Abdullah, Masail Ishaq bin Mansur, dan kitab-kitab masail yang lainnya. Sehingga itu adalah isinya kumpulan fatwa Imam Ahmad
yang dikumpulkan oleh murid-muridnya. Baik, kembali ke sini. Kata Al-Maimuni dalam Masailnya dari Ahmad. Kata Imam Ahmad, balagani an Abi Hanifah. Aku mendapatkan kabar dari Abu Hanifah. Annahu kana yaqul, bahwa Abu Hanifah pernah mengatakan, la yu'akhadhu bima kana fil jahiliyah. Amal jahat, amal dosa yang dilakukan di masa silam, di masa jahiliyah tidak disiksa. Wan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqulu min ghairi haditsin, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam lebih dari satu hadis, anna innahu yu'akhadhu, yakni hadits syakik, bahwa orang semacam ini akan dihukum. Maksudnya adalah disebutkan dalam hadis Syakik dari Abdullah bin Mas'ud. Arada idza an ahsanat fil Islam. Dan yang dimaksud oleh Ibnu Mas'ud adalah apabila Islamnya bagus. Baik, intinya begini ya. Mereka menyebutkan tentang keutamaan Islam yang bagus. Tadi kita sebutkan Islam yang baik ada dua makna. Kemudian berikutnya ya, kita akan membahas tentang batasan Islam yang bagus ya. Husni Islamil mar'i, batasan Islam yang bagus. Tadi kita sudah menyebutkan mengamalkan yang wajib dan meninggalkan yang haram. Ini yang pertama. Yang kedua, melaksanakan amalan Islam dengan maksimal. Afwan, ini mungkin yang lebih tepat, bukan batasan Islam yang bagus, sudah di atas ya. Pengaruh Islam terhadap dosa. Nah, pengaruh Islam terhadap dosa ya. Yang pertama, jika orang masuk Islam, jika ada orang yang masuk Islam, kemudian lalu dia tinggalkan semua maksiatnya, semua maksiat di masa silam, jika orang masuk Islam lalu dia tinggalkan semua bentuk maksiat di masa silam, ya, maka dosa-dosanya diampuni. Baik. Yang kedua, jika orang masuk Islam, jika ada orang yang masuk Islam, tapi perbuatan dosanya dia tetap kerjakan, tapi dia tetap melakukan maksiat. Jika orang masuk Islam tapi tetap melakukan maksiat, apakah tetap dihukum? Apakah tetap dihukum? Apakah nanti dia akan tetap dihukum? Jika orang masuk Islam tapi tetap melakukan maksiat, apakah tetap akan dihukum? Nah, tadi kita sebutkan beberapa pendapat ulama bahwa dia tetap dihukum. Dalam arti karena dia belum bertobat dari kesalahan itu, sehingga kalau itu dilakukan dalam Islam, maka nanti dia akan dihukum. Demikian pula yang dinyatakan oleh Al-Juzajani. Beliau mengatakan an ahli ra'yi, dari ulama Kufah. Ulama Kufah gelarnya adalah ahlur ra'yi. Annahum qalu, bahwasanya ulama Kufah ini mengatakan, inna man aslama wa huwa musirrun
'alal kaba'ir kaffaral islamu kaba'irahu kullaha. Mereka mengatakan bahwa siapa yang masuk Islam sementara dia tetap bertahan melakukan dosa besar, kaffaral islamu kaba'irahu kullaha. Maka Islam itu bisa menjadi kafarah, ya. Bisa menjadi kafarah pengganti kaba'irahu kullaha. Tayyib. Thumma ankara dzalika 'alaihim wa ja'alahu min jumlati aqwalil murji'in. Kemudian beliau mengingkari hal itu dan itu dijadikan sebagai pendapatnya Murji'ah. Pendapatnya Murji'ah. Nah, sehingga di pendapat ini menjelaskan bahwa orang yang masuk Islam tapi dia tetap melaksanakan maksiat sebelumnya, apakah tetap akan dihukum? Jawabannya di sini dihukum. Sehingga nanti dilarikan ke ranah hakim agar dia punya wewenang untuk memberikan hukuman. Wallahu a'lam. Atau ya dihukum dalam arti dia tetap berdosa. Tetap berdosa. Sehingga dia dihukumi melakukan perbuatan dosa. Nah. Wa khalafa fi dzalika akharun, dan ulama yang lain menyalahi pendapat ini. Dan mereka mengatakan orang yang masuk Islam semua dosanya diampuni. Yang pernah dilakukan di zaman jahiliyah, baik kekufuran maupun dosa yang lainnya. Dan jika dia tetap melanjutkan dalam Islam, ya, dosa itu juga akan diampuni. Dan ini merupakan pendapat mayoritas mutakallimin, para tokoh-tokoh ahli kalam. Kemudian pendapat ulama mazhab Hambali seperti Ibnu Hamid dan Al-Qadhi Abu Ya'la dan yang lainnya. Dan mereka berdalil dengan sabda Nabi SAW, Islam itu menghancurkan apa yang sebelumnya. Al-Islamu yahdimu makana qabla. Hadis riwayat Muslim. Wallahu alam. Jadi intinya dalam hal ini ada dua pendapat. Ada yang mengatakan apakah perlu dikasih hukuman, ada yang mengatakan perlu, ada yang mengatakan tidak. Wallahu alam. Baik. Apakah dia berdosa, Afan? Apakah dia berdosa ketika melakukan perbuatan dosa, ketika melakukan kesalahan setelah masuk Islam? Ada khilaf di antara para ulama sebagaimana yang tadi kita sebutkan. Nah, ini beliau berpanjang lebar ya tentang khilaf itu. Dan beliau juga menyebutkan tentang masalah taubat. Beliau menyebutkan al-ikhtilafu fi hadhil mas'alah mabniun ala usulin. Perbedaan pendapat dalam masalah ini dibangun di atas dua keadaan. Yang pertama adalah taubat dari perbuatan dosa. Tasihhu ma'al israri ala ghairihi. Taubat itu sah meskipun dia masih berbuat dosa ala ghairihi, ya. Meskipun dia masih berbuat dosa selain dari dosa yang pertama. Dan ini merupakan pendapat jumhur ahlu sunnah wal jamaah. Berbeda dengan keterangan dari Imam Ahmad, la yathbut. La yathbut artinya tidak benar. Wa qad ta'awwala ma ruwiya anhu fi dzalikal muhaqqiqun min ashabihi kabni Syakilan wal Qadi fi Kitabil Mu'tamad wa Ibnu Aqil fi Fusulihi. Dan keterangan Imam Ahmad juga diriwayatkan di beberapa ulama Hambali muhaqqiqun, ya, seperti Ibnu Syakilan, Al-Qadhi Abu Ya'la dalam kitabnya Al-Mu'tamad dan Ibnu Aqil dalam kitabnya Al-Fusul.
Jadi di sini berbicara kalau orang sudah bertobat tapi dia masih melakukan perbuatan dosa sebelumnya, apakah tobat itu menjadi tidak berlaku? Maka menurut jumhur ulama Ahlussunnah, tobat itu tetap berlaku sehingga menghapuskan untuk dosa yang dia kerjakan sebelum taubat. Adapun setelah taubat nanti perhitungan berikutnya. Dan di sini ada dua pendapat. Jumhur mengatakan bisa membantu, sementara pendapat yang kedua tidak bisa. Pendapat yang kedua, bahwasanya masuknya Islam, taubat itu tidak bisa menghapuskan dosa-dosa yang masih bertahan. Selanjutnya al-aslul tsani, prinsip yang kedua. Apakah di antara syarat sah taubat harus memperbaiki amal setelahnya, ataukah tidak harus? Ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Disebutkan oleh Ibnu Hamid, dan ini juga wa asyara ila bina'il khilaf fi hadhil mas'alah ala dzalika. Dan ini juga yang diisyaratkan ketika adanya perbedaan pendapat dalam masalah sebagaimana yang tadi disebutkan. Was sahih, dan pendapat yang benar, dan itu merupakan pendapat banyak ulama, anna dzalika laisa bisyarat. Itu bukan syarat. Jadi orang ketika bertobat, apakah setelah tobat dia harus memperbaiki sholatnya, memperbaiki puasanya? Jumhur ulama mengatakan tidak harus. Kemudian pertanyaan yang ketiga, sebagian dosa terkadang dimaafkan. Prinsip yang ketiga ya, sebagian dosa terkadang dimaafkan dengan syarat dia bisa menjauhi dosa yang lain. Ada sebagian dosa yang terkadang dimaafkan dengan syarat menjauhi dosa yang lain. Jika syarat itu tidak terpenuhi, lam yahsul ma'ul liqabihi, maka dosa yang digandengkan dengan itu lam yahsul, tidak didapatkan. Artinya dia tidak mendapatkan maaf untuk dosa yang digandengkan dengannya. Sehingga begini misalnya, ada dosa A, ada dosa B. Ketika orang itu mau bertobat dari dosa A, syaratnya dia harus meninggalkan dosa B. Sudah? Sehingga ketika syarat itu tidak terpenuhi, maka dosa A tidak akan bisa hilang karena syaratnya tidak terpenuhi. Di antara contohnya dalam masalah ini adalah dosa kecil itu bisa hilang dengan kafaroh. Namun syaratnya adalah harus menjauhi dosa besar. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum. Kalau kalian meninggalkan, menjauhi dosa-dosa besar yang aku larang untuk kalian lakukan, nukaffir ankum sayyi'atikum, maka aku akan menghapuskan dosa-dosa kecil kalian. Sehingga Allah syaratkan dosa kecil akan diampuni oleh Allah apabila dia meninggalkan dosa besar. Wallahu a'lam. Wal aslul rabi', prinsip yang keempat berkaitan dengan masalah taubat. Inti dari taubat terhadap perbuatan dosa adalah an-nadmu alai, menyesalinya, dengan syarat al-iqla', melepaskan dosa itu, dan bertekad untuk tidak mengulanginya. Maka orang kafir ketika masuk Islam, sementara dia masih terus-terusan melakukan dosa yang lain, sah, taubatnya sah, mimma taba minhu wal kufru, yaitu tobat dari kekufuran, hukumnya sah. Sementara untuk dosa alladzi lam yatub minhu bal huwa musirrun alaihi, sementara untuk dosa yang dia tetap bertahan dan belum bertobat, maka tidak ada ampunan, tidak ada kafarah. Walhamdulillah. Jadi intinya di sini ada khilaf yang terjadi di kalangan para ulama berkaitan dengan orang yang masuk Islam tapi masih lanjut berbuat dosa. Apakah dosanya juga akan diampuni atau tidak? Ada khilaf, dan di sini beliau menyebutkan beberapa pendekatan. Di antaranya adalah pakai taubat.
Dalam pendekatan taubat, yang pertama bahwasanya taubat itu sah meskipun orangnya punya keinginan untuk berbuat jahat sebagaimana sebelumnya. Dan itu pendapat jumhur Ahlussunnah. Sehingga misalnya si A, malam ini dia bertobat. Tapi dia masih punya keinginan untuk melakukan maksiat di sisa malam. Jadi malam ini setelah Isya dia bertobat, dia punya keinginan nanti kalau jam 12 saya mau bangun untuk minum khamar misalnya. Apakah tobat yang dilakukan waktu Isya ini sah? Jawabannya sah menurut jumhur ulama. Lalu prinsip yang kedua, apakah disyaratkan dalam taubat itu harus memperbaiki amal? Dalam hal ini juga ada khilaf di antara para ulama, dan menurut jumhur ulama tidak. Prinsip yang ketiga, terkadang sebuah dosa itu tidak bisa dimaafkan kecuali dengan meninggalkan yang lain, dengan memenuhi syarat yang lain. Jika syaratnya tidak terpenuhi, maka dosa itu tidak akan dimaafkan. Contohnya adalah as-saghair innama tukaffaru bijtinabil kabair. Contohnya adalah dosa-dosa kecil yang ini dikafaroi dengan cara menjauhi dosa besar. Jadi kalau dosa besar dijauhi, dia bisa mendapatkan keutamaan, yaitu dosa kecil akan diampuni. Nah, kemudian prinsip yang keempat adalah beberapa syarat taubat. Yang pertama menyesal, yang kedua dia lepaskan dosa itu, dan yang keempat adalah bertekad untuk tidak mengulanginya. Perhatikan, bertekad untuk tidak mengulanginya. Ya, meskipun nanti di belakang bisa jadi dia mengulanginya. Wallahu a'lam. Nah, kemudian beliau juga membahas panjang lebar khilaf dalam masalah ini. Intinya sebagaimana yang tadi kita sebutkan. Lalu di bagian akhir beliau menyebutkan tentang makna yang kedua, Islam yang bagus adalah orang yang melaksanakan ketaatan dengan sempurna, dengan sungguh-sungguh, di mana dia merasakan bahwasanya Rabb-nya hadir di hadapannya, sehingga dia punya keadaan musyahadah li rabbihi biqalbi. Dia selalu berusaha untuk muraqabah dan musyahadah li rabbihi bil qalbi. Hatinya selalu mengatakan kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadinya dia akan serius dalam beramal. Dan ini merupakan ihsan yang pernah dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadis Jibril. Jibril bertanya kepada Nabi SAW, apa itu Islam, apa itu iman, kemudian apa itu ihsan. Maka ihsan maknanya adalah berusaha untuk melakukan amal semaksimal mungkin. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu beliau mengatakan, nazalat man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Ayat ini turun, siapa yang membawa al-hasanah, membawa satu kebaikan, falahu asyru amsalihha, maka dia mendapatkan 10 kali lipat. Ini berbicara tentang masalah badui. Faqala lahu rajulun, ya Aba Abdurrahman. Maka ada orang yang bertanya kepada Ibnu Umar, kunyahnya adalah Abu Abdurrahman. Fama lil muhajirin, apa yang bisa didapatkan oleh orang yang berhijrah? Qala, kata Ibnu Umar, ma huwa aktsar, dia akan mendapatkan yang lebih banyak. Tsumma tala qaulahu wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Dan jika itu bentuknya adalah kebaikan, yudha'ifha, maka akan dilipatkan, wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima, dan pelakunya akan mendapatkan pahala yang besar. Taib. Kemudian di sini penulis menyebutkan beberapa dalil dan alasan berkaitan dengan tafsir yang kedua, bahwa ihsanul Islam yang baik adalah ketika dia melakukan ketaatan, dia lakukan dengan sempurna. Wallahu a'lam. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan.
Semoga menjadi pengantar yang bermanfaat, dan syarah di bawahnya yang disampaikan oleh penulis nampaknya tidak jauh sebagaimana yang tadi kita sampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jazakumullah khairan atas pemaparan materinya. Insya Allah banyak faedah yang bisa kita ambil selama kajian tadi. Baik, mungkin berlanjut ke sesi tanya jawab mungkin, Ustaz. Kepada para hadirin hadirat sekalian, dipersilakan untuk apabila yang ingin bertanya bisa secara langsung mungkin melalui raise hand atau bisa mengetik pertanyaan di kolom chat. Nah, ini sementara ada beberapa pertanyaan yang masuk, Ustaz. Baik, tolong ditunggu sebentar. Oh, iya, Ustaz. Ya, Ustaz. Ini pertanyaan pertama terkait bahwasanya ada penanya ini pernah mendengar terkait hadis yang mengatakan bahwasanya niat baik itu juga dinilai ibadah, guys, atau dinilai bisa mendapatkan pahala. Itu bagaimana penjelasan terkait dari hadis tersebut? Apakah semua niat baik bisa langsung mendapatkan ganjaran pahala atau bagaimana? Jazakumullah khairan. Nah, amal baik itu ada dua ya. Yang pertama, amal baik yang berkaitan dengan ibadah. Maka selama itu dilakukan ikhlas karena Allah, bernilai pahala. Yang kedua, amal baik yang berkaitan dengan muamalah. Amal baik yang berkaitan dengan muamalah. Intinya masalah sosial. Jika itu dilakukan dengan niat untuk dapat pahala, maka insya Allah bernilai pahala. Ada banyak sekali amal baik yang dilakukan oleh para tenaga medis. Tapi kalau hanya diniatkan dalam rangka untuk menunjang profesionalitas sebagai seorang karyawan yang bekerja di sebuah lembaga pemerintah atau di sebuah rumah sakit, swasta atau yang lainnya, dan hanya sebatas, ya karir saya seperti ini, saya seorang dokter, saya seorang perawat, saya seorang tenaga medis, saya harus menjalani sesuai dengan SOP yang ada. Dan saat dia menjalani SOP itu kan ada banyak sekali kebaikan yang dia lakukan. Nolong orang yang sedang sekarat, nolong orang yang kecelakaan, nolong orang yang sedang kesakitan, nolong orang yang nolong, Masya Allah. Saya bisa bayangin ya, mereka yang berada di UGD, dia nggak tidur, siaga, untuk siap menerima jika ada orang yang minta pertolongan. Yang lain tidur, saya tidur, teman-teman di ANB tidur semuanya, masyarakat pada tidur, dia matanya itu berjaga. Dan di antara bentuk penjagaan yang dilakukan adalah menjaga nyawa. Tiba-tiba datang pasien tengah malam dalam posisi sekarat. Lalu dia berusaha untuk menyelamatkan. Kemudian dengan izin Allah, dia bertahan hidup. Kalau itu dilakukan hanya sebatas, ya SOP-nya seperti ini, tidak ada nilai pahalanya Pak, sayang sekali. Hanya sebatas ya, karena saya tenaga medis, karir yang saya jalani kayak gini, tugas saya seperti ini, nggak ada nilai pahalanya. Artinya hanya sebatas pertimbangan, ini adalah masalah profesionalitas kerja, maka tidak ada nilai pahalanya. Tapi kalau ada istihdharun niyah, dia menghadirkan niat, ini dalam rangka untuk ta'awun alal birri wat taqwa. Nabi SAW bersabda, hal lanal ajru, apakah kita bisa mendapatkan pahala fil bahaim, ketika kita berbuat baik kepada binatang? Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah jawaban, likulli kabidin ratbah ajrun. Setiap perbuatan baik yang kita berikan kepada makhluk hidup bernilai pahala.
Kalau memberi makan binatang yang tidak berakal, bisa bernilai pahala. Bahkan ada seorang wanita pelacur yang dia diampuni dosanya oleh Allah Ta'ala karena memberi minum seekor anjing. Sebaliknya ada orang yang dia mengurung kucing sampai akhirnya kucing itu mati karena nggak dikasih makan. Dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka karena dia berbuat zalim. Anda bisa bayangkan ketika ada seorang tenaga medis yang menolong kaum muslimin atau menolong masyarakat, nyawa dia tolong. Ada orang yang sedang membutuhkan pertolongan, kemudian dia bantu. Nolong binatang aja berpahala, apalagi nolong manusia. Maka ada nilai besar yang bisa dia dapatkan, dan itu semuanya butuh apa? Wa innama likulli imri'in ma nawa. Apa yang didapatkan oleh seseorang berbanding dengan apa yang ada dalam niatnya. Wallahu a'lam. Masya Allah, jazakallah khairan Ustaz. Berarti sebuah catatan bagi para tenaga medis ya Ustaz, untuk kembali meluruskan niatnya dalam segala aktivitasnya. Ada peluang besar untuk bisa dapat pahala bagi para tenaga medis yang mungkin itu tidak bisa didapatkan oleh yang lain. Nah, Baik Ustaz. Lanjut untuk pertanyaan berikutnya Ustaz. Mungkin masih terkait dengan niat tadi ya Ustaz. Bagaimana apabila misalkan ada seseorang yang memang dia ingin masuk Islam namun niatnya mungkin tidak lurus seperti itu Ustaz. Apakah dia bisa mendapatkan keutamaan seperti yang tadi disampaikan? Jazakumullah khair. baik. Ada dua penilaian terhadap manusia yang ingin masuk Islam ya. Penilaian lahir dan penilaian batin. Kalau penilaian lahir, cukup apa yang nampak darinya. Dan ketika itu sudah terjadi, maka konsekuensi dan turunannya berlaku. Maksudnya gimana? Contoh, si A mau nikahi si B. Si B seorang muslimah dan si A misalnya beragama non-muslim. Akhirnya karena dia jatuh cinta sama si B dan ingin menikahi si B, akhirnya si A bersedia masuk Islam. Sudah? Kita menilai si A dengan semua gelagat yang dia miliki, nggak ada kayaknya keinginan untuk menipu. Sehingga dia menyatakan diri masuk Islam, dilihat oleh banyak orang, disaksikan banyak orang. Dan resmi dia sebagai seorang muslim. Baik, maka kita nilai dia sebagai muslim. Terlepas ada niatan apa yang ada dalam hatinya yang kita tidak tahu. Sudah? Dan kita tidak punya indikator kalau dia mau menipu. Kalau seperti ini, maka si A punya hak sebagai muslim. Begitu selesai dia masuk Islam, kita ucapkan Assalamualaikum. Kalaupun dia mati misalnya, maka kita mandikan, kita kafani, kita sholatkan, kita makamkan di pemakaman muslim. Sehingga hak sebagai muslim berlaku baginya. Yang kedua adalah penilaian batin. Penilaian batin ini kembali kepada Allah. Allah Maha tahu antara orang yang masuk Islam dengan niat untuk berbuat baik, untuk menjadi Islam yang muslim yang baik, atau orang yang masuk Islam tapi niatnya jahat, atau hanya sebatas menipu. Sebagaimana keadaan orang munafik, Allah Maha tahu. Dan nanti Allah akan memberikan balasan sesuai dengan apa yang menjadi niatnya. Wallahu a'lam. Jazakallah khairan Ustaz. Ustaz masih ada beberapa pertanyaan lagi, masih boleh Silakan. kami bacakan? Silakan. Oke. Untuk pertanyaan berikutnya terkait keutamaan yang sudah tadi disebutkan apabila seseorang menjadi muslim. Bagaimana apabila misalkan seseorang itu sudah dari awal itu sudah seorang muslim tapi mungkin terkait perilakunya kurang baik, lalu akhirnya mendapat hidayah dari Allah dan akhirnya memutuskan untuk hijrah menjadi lebih baik. Keutamaan apakah yang akan orang ini dapat? Apakah mungkin mendapatkan keutamaan sama seperti ketika seseorang yang non-muslim masuk ke dalam muslim, atau bagaimana Ustaz? Jazakumullah khairan. Fokus pada kalimat hijrah yang tadi disebutkan. Orang yang hijrah itu kan artinya bertaubat. Makna hijrah dalam bahasa kita kan artinya bertaubat. Karena hijrah di tempat kita itu bukan meninggalkan satu kampung ke kampung yang lain atau meninggalkan satu negeri ke negeri yang lain.
Tapi makna hijrah dalam masalah ini adalah bentuknya dia meninggalkan kemaksiatan yang dulunya pernah menjadi kebiasaannya. Lalu dia tinggalkan. Berarti inti dari hijrah di situ adalah bertaubat kepada Allah. Oleh karena itu, mengingat hijrah adalah taubat. Maka orang yang berhijrah, apakah dia bisa mendapatkan keutamaan sebagaimana orang masuk Islam, yaitu dosanya akan diampuni? Jawabannya betul. Sebagaimana sabda Nabi SAW, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzamba lahu. Orang yang bertaubat dari perbuatan dosa, ibarat dia tidak punya dosa. Sehingga kalau si A bertaubat dari dosa 1, maka dosa 1 hilang. Taubat lagi dari dosa 2, dosa 2 hilang. Taubat lagi dari dosa 3, dosa 3 hilang. Dan begitu seterusnya. Wallahu a'lam. Ya, Ustaz. Jazakallah khairan. Mungkin ini ada satu lagi pertanyaan, mungkin yang terakhir, Ustaz. Pertanyaannya adalah, bagaimana mungkin cara dakwah terbaik, Ustaz, untuk keluarga atau mungkin kerabat atau teman yang mungkin belum masuk Islam, dan cara apa mungkin yang bisa membuat orang tersebut akhirnya bisa memutuskan untuk masuk Islam, Ustaz? Jazakallah khairan. Saya sendiri juga tidak bisa membuat sebuah kaedah baku ya. Kira-kira cara apa yang bisa kita lakukan untuk membuat non-muslim itu tertarik untuk masuk Islam. Karena non-muslim itu beragam. Ada non-muslim yang dia sebenarnya ateis. Meskipun dia di Indonesia beragama. Ya, entah Protestan atau Katolik atau Hindu atau Buddha atau Konghucu. Sehingga status agamanya di KTP ada. Tapi sebenarnya hakikatnya dia ateis. Tidak mengakui adanya Tuhan, dan dia juga tidak beribadah di tempat ibadah manapun, dan seterusnya. Tentu pendekatan untuk orang seperti ini berbeda dengan mereka yang rajin ke gereja, mereka yang mau membaca Alkitab, mereka yang masih mau mendengarkan apa yang disampaikan oleh seorang pastor misalnya, atau oleh seorang resi, dan seterusnya. Intinya kita bisa memberikan nasihat dan masukan sesuai dengan latar belakang masing-masing orangnya. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan ada satu orang yang Masya Allah pengaruhnya terhadap masalah agama sangat besar. Dalam arti saat dia berbicara tentang masalah perbandingan agama, banyak orang yang kemudian menganggap ini kebenaran. Yang saya maksud adalah Zakir Naik. Dr. Zakir Naik, hafizahullah ta'ala wa ra'ah, tidak hanya fokus dalam kristologi. Beliau juga punya pemahaman tentang masalah agama Hindu, agama Buddha, dan seterusnya. Dan beliau secara terbuka mengajak untuk diskusi masalah agama, diskusi perbandingan agama. Kita tidak berbicara dengan pelanggaran dan prestasi yang dimiliki oleh penganut. Ada penganut agama tertentu yang mungkin orangnya lebih berprestasi. Ada penganut agama yang lain yang pelanggarannya justru lebih banyak. Karena kalau berbicara penganut, ini nggak bisa dibuat standar, nggak bisa jadi acuan. Tapi kita bicara aturannya. Di saat itulah beliau menang dalam banyak arena debat yang dibuka secara umum. Ketika melawan pastor A, melawan pastor B, dan seterusnya. Dan sampai sekarang, semua bentuk perdebatan yang dilakukan oleh seorang kristolog dengan para pendeta misalnya, nggak pernah ada ceritanya kok kristolog itu kalah, nggak ada. Atau seorang muslim yang belajar tentang masalah ini keliru, salah ya, salah, atau kalah dalam debat, kita belum pernah menjumpai. Karena Islam itu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu selalu yang lebih tinggi dan tidak ada yang bisa lebih tinggi dari Islam. Sebab aturannya betul-betul diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Karena itu mungkin kalau boleh sebagai saran, jika ada video-video Zakir Naik yang mungkin bisa disampaikan ke saudaranya yang masih non-muslim dan barangkali itu bisa membuat dia tertarik untuk masuk Islam, silahkan. Ya. Alasan-alasan logika beliau cukup bagus.
Dan kalau dia tertarik dengan masalah sains dan kaitannya dengan Quran juga bisa. Ada sebuah buku yang ditulis oleh Maurice Bucaille, buku lama ya, dalam bahasa Perancis tapi sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Beliau membandingkan antara Taurat, Injil, dan Al-Quran, dan mana kesesuaiannya terhadap sains. Dan buku itu ternyata cukup laris di kalangan kaum muslimin, semakin menambah iman bagi mereka akan kebenaran Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau misalnya beberapa video dialog antara muslim dan non-muslim dalam masalah keagamaan, semoga itu bisa menjadi penggugah baginya. Wallahu alam, demikian yang bisa kita bahas di kesempatan kali ini. Semoga jadi kajian yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz, dan juga untuk tim AMD Channel juga kami ucapkan terima kasih jazakumullah khairan untuk kepada para hadirin dan hadirat, profesor dokter sekalian. Untuk kajian kali ini mungkin cukup sampai di sini saja. Kami selaku moderator dan pembicara mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Kita tutup wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam, ditutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.